Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvan Hidayatullah. Nomor NIM 070201-225 dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Di sini saya mau membuat video untuk tugas akhir kuliah dengan tema Ibn Urus. Nah, pertama masuk ke kosakata dulu. Tarikh sejarah, wiladati kelahiran, yadarusu belajar, wayaqra'u membaca, amaluhu karyanya, alaqah hubungan, as-sabab sebab, wanatijah akibat, al-adat kebiasaan, bikaunhi aliman tokoh keilmuan, qadiyan hakim, isbiliyah Sevilla, wa Cordova Cordova, konun hukum, roisan lil muhakamah ketua mahkamah. Masuk ke temanya sejarah kelahirannya, tarikh wiladatah, al ismu al haqiqi li abnarus huwa abul walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ros. Nama asli dari Ibn Rus adalah Abu al-Walid Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibn Rus. Wulida fi Qordobah bil Indalis am ay ba'da wafat al-Imam al-Ghazali masa ashran aman. Beliau dilahirkan di Cordova, Andalus pada tahun 510 Hijriah atau 1926 Masehi, 15 tahun setelah kematiannya Imam Ghazali. Astahrafil alim al-Gharbi bi ismi Averroes. Di dunia barat dia lebih terkenal dengan sebutan Averroes. Bainama istahar fil alim al-islami bi ismi Ibn Rus. Sedang di dunia Islam sendiri lebih dikenal dengan nama Ibn Rus. Karena Ibn Rus min nasli ailah muhtaramah istahar bi kaunihi aliman. Ibn Rus adalah keturunan keluarga terhormat yang terkenal sebagai tokoh keilmuan. Bainama kana walidah wajaddah qadibin sabakin fil Andalus. Sedang ayah dan kakeknya adalah mantan hakim di Andalus. Fi Adam aina qadiyan fi isbilati wa Qordobah. Pada tahun 565 Hijriah dia diangkat menjadi seorang hakim di Sevilla dan Cordova. Fi am asbah ra'is lil muhakamah al-aliyan qadil qadah fi Cordobah. Pada tahun 1973 ia menjadi ketua Mahkamah Agung Qadi al-Qudat di Cordova. Arukma fi Ibn Rus annahu man da'ana bad ayak yufakir bali tawal hayatah taqriban kana yadrusu wa yaqra. Hal yang sangat mengagumkan dari Ibn Rus adalah semenjak dia sudah mulai berakal, hampir semua hidupnya ia pergunakan untuk belajar dan membaca. Lam yumad doa ay waqtu surat tafkir awal qiraah. Tak pernah dia melewatkan waktunya selain untuk berpikir dan membaca. Illa laila wafata walidah wa lailata zafafa. Dengan keadaan seperti ini membuat pemikirannya semakin tajam dan kuat dari waktu ke waktu. Amalah karyanya katabat Ibn Rus allati yumkinu an najdaha al-yaum. Tulisan Ibn Rus yang dapat kita dapati pada sekarang ini antara lain
Fahal maqal fi ma bainal hikmah wa syariah minal taisya'al yahtawi hadal kitab alal artabat bainan din wal filsafah. Fasal al-maqal fi ma bainal hikmah wal syariah min ittisal. Buku ini berisikan koleksi antara agama dan filsafat. Al-Kasfan mana hajasid dalafi aqabatul millah bainama yahtabi hadal kitab ala naqad mana hajal ulama il-kalam wal sufiyah. Al-Kasfan Manhaj al-Sidlifil al-Millat. Sedang buku ini berisikan tentang kritik terhadap metode para ahli ilmu kalam dan sufi. Tahafut yahtawi hadal kitab ala naqdil Imam Al-Ghazali kitabah bi inwan Tahafut Falasifah. Tahafut Falasifah. Kitab ini berisikan tentang kritikan terhadap Imam Ghazali yang kitabnya berjudul Tahafut al-Falasifah. Bainama amaluhu fil bid'ah fil fiqh kitab inwan bid'ah al-mujtahid wa nihayatil muqtasid. Sedangkan karyanya dalam bidang fikih yaitu buku yang berjudul Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid. Yang ketiga, hukum sebab akibat dan hubungannya dengan mukjizat. Qanun sabab wa natazidah wa ala qatabil mukjizat. Fama yali taqnid Ibnu Rawidul Imam Al-Ghazali bisa ni sabab wa natijah alladhi huwa bil fi'li hadasal kharaja inal aqad ada. Berikut ini merupakan bertahan Ibnu Rus terhadap Imam Al-Ghazali sebagaimana yang mengenai sebab akibat yang memang merupakan kejadian yang keluar dari kebiasaan. Hunaka alaqa mahdadat baina sababat wan natijah. Terhadap hubungan yang pasti antara sebab dan akibat. Wa faqal li ibdarus. Wa qala Ibnu Rus fa inna kullil asya' aw kullama huwa mawjud fil tabi'ah lahu khosa'is wa khosa'is ma'inah tusamma zanati. Menurut Ibnu Rus bahwasanya sebuah benda atau segala sesuatu yang ada di alam ini memiliki sifat dan ciri tertentu yang disebut dengan zatiyah. Hukum sebab akibat dengan mukjizat. Ala qasababat tadji ma'al mukjizat. Bidaya mirra'i al-Imam Al-Ghazali indama yu'minul mar'a bitahbil tamiyah fa inna yantaji anhu adamu imanahu bi mu'jizati rasul fi hada yamiz Ibnu Rus baina mu'jizataini mu'jizatin al-baroni wa izazal jawa'ani. Mu'jizat baroni mukjizat ta'atilan linabi likunyaha la tatafaqqa ma'a rasalatih an-nabawiyah. Masalah asun Nabi Musa allati tahawalat ila sa'ban Nabi Isa allati yastati ihyal mauti. Diawali dengan pendapatnya Imam Al-Ghazali, ketika seseorang percaya akan keniscayaan maka akan mengakibatkan tidak percaya terhadap adanya mukjizat Nabi. Mengenai hal ini Ibnu Rus membedakan antara dua mukjizat. Yang pertama mukjizat al-Baroni dan mukjizat al-Jawani. Mukjizat al-Baroni adalah mukjizat yang diberikan kepada seorang nabi tetapi tidak sesuai dengan risalah kenabiannya, seperti tongkat Nabi Musa yang merubah menjadi ular, Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati, dan lain-lainnya.
Mukjizat seperti ini yang saat ini itu dipandang sebagai mukjizat atau perbuatan di luar kebiasaan dan boleh jadi satu waktu dapat diungkapkan oleh pengetahuan. Ketika ilmu pengetahuan dapat mengungkapkannya, maka ia tidak dipandang sebagai mukjizat lagi. Sekian dari saya penjelasan Ibnu Rus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.